bertemu lagi dengan saya Elva Yuliani. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang analisis ekonomi bisnis pada pasar tradisional dan pasar modern. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bersama-sama melihat profil saya sebagai berikut. Yang pertama kita bahas adalah keterkaitan perpaduan analisis berbagai aspek dalam kajian ekonomi bisnis. Dalam kajian ekonomi bisnis, pasar tradisional dan pasar modern dapat dianalisis dari beberapa aspek seperti harga, pelayanan, kualitas produk, serta kenyamanan tempat berbelanja. Pasar tradisional biasanya menawarkan harga yang lebih fleksibel karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Selain itu, hubungan sosial antara pedagang dan konsumen juga lebih dekat. Sementara itu, pasar modern seperti supermarket atau minimarket menawarkan harga yang lebih tetap, sistem pelayanan yang lebih teratur, serta fasilitas yang lebih nyaman seperti ruangan ber-AC, serta penataan produk yang sangat rapi. Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa kedua jenis pasar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah pemahaman konsep perilaku konsumen, produsen, biaya produksi, dan pasar. Perilaku konsumen pada pasar tradisional biasanya dipengaruhi oleh harga yang lebih murah serta kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa berbelanja di pasar tersebut. Konsumen juga memiliki kesempatan untuk menawar harga sehingga dapat menyesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Sedangkan pada pasar modern, perilaku konsumen lebih dipengaruhi oleh faktor kenyamanan, kebersihan, serta kualitas produk yang dianggap lebih terjamin. Dari sisi produsen atau penjual, pedagang di pasar tradisional biasanya memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modern yang membutuhkan biaya yang lebih besar seperti biaya sewa tempat, listrik, serta sistem manajemen yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga adalah relevansi dan kelayakan solusi yang diusulkan berdasarkan analisis tersebut. Berdasarkan analisis, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern. Misalnya dengan memperbaiki kebersihan, penataan tempat, serta memberikan pelatihan kepada pedagang mengenai pelayanan kepada konsumen. Dengan adanya perbaikan tersebut, pasar tradisional tetap dapat mempertahankan keunggulannya dalam harga yang lebih terjangkau, namun juga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi konsumen. Yang terakhir yaitu keempat adalah kemampuan menganalisis perilaku konsumen, produsen, biaya, dan pasar. Dari hasil perbandingan dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen sangat mempengaruhi perkembangan pasar. Konsumen yang lebih mengutamakan harga cenderung memilih pasar tradisional, sedangkan konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas pelayanan lebih memilih pasar modern. Produsen atau penjual juga harus mempertimbangkan biaya produksi serta strategi penjualan agar dapat bersaing di pasar. Dengan memahami hubungan antara konsumen, produsen, biaya, dan kondisi pasar, maka pelaku usaha dapat menentukan strategi yang tepat untuk mempertahankan usahanya. Berdasarkan hasil analisis, pasar tradisional dan pasar modern memiliki keunggulan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Pasar tradisional unggul dalam harga yang fleksibel, bahkan terjadi tawar-menawar dan bertemunya antara penjual dan pembeli langsung. Sedangkan pasar modern menawarkan kenyamanan, kebersihan, dan sistem pelayanan yang lebih teratur. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.